hebat. Saat ini kita akan membahas tentang materi tortor, yaitu dari mata pelajaran kelas 6 SD. Kami dari SD Negeri 16 Parungan. Pada materi ini kita akan membahas tentang tortor. Jadi pada tortor itu ada beberapa konsep. Nah, yang pertama tortor tradisional aslinya. Nah, kemudian ada juga tortor kreasi modern dan ada juga tortor kontemporer. Nah, jadi pada saat ini kita akan bahas tentang tortor tradisional yang aslinya. Nah, jadi di dalam tortor itu ada yang pertama itu panortor. Nah, mereka ini adalah panortor. Jadi mereka disebut panortor, bukan penari. Kenapa mereka disebut sebagai panortor? Karena pada tortor Batak itu bukan hanya tariannya atau gerakannya, tetapi ada doa. Ada doa di setiap gerakan tortor. Nah, jadi saat ini kita akan bahas tortor. Yang pertama kita tahu dulu definisinya. Jadi definisi dari tortor itu adalah di mana tortor itu berasal dari hentakan kaki panortor. Jadi orang Batak itu punya rumah Batak yang terbuat dari papan. Jadi ada hentakan kaki. Nah, saat menghentakkan kakinya ada bunyi tor. Jadi dari sanalah berasal kata tortor itu. Nah, jadi yang sekarang itu kita akan mulai dari tortor itu adalah gerakan tortor itu. Nah, itu tangan di perut. Nah, ini tangan di perut. Apa artinya? Jadi tangan di perut itu artinya bahwa semua manusia itu berasal dari rahim. Jadi maka gerakan tortor itu dimulai dari perut, di tengah-tengah diletakkan di pusar. Nah, di sini ya. Nah, setelah itu manortor, diurdut. Nah, jadi kalau orang Batak itu, tortor orang Batak itu mengurdut, bukan melenggak-melenggok. Nah, bukan melenggak-melenggok ya, tapi mengurdut artinya dari atas ke bawah. Ayo, mengurdut dulu, mengurdut. Nah, setelah ini kita naik ke atas. Nah, tortor somba, menyembah. Jadi orang Batak itu menyembah Allah Tritunggal. Maka kita menyembah ke kanan, ke depan, ke kiri, ke depan. Nah, kemudian kalau orang Batak itu juga selain menyembah Tuhan, kita juga menghormati seluruh ciptaan Tuhan, bumi. Nah, maka kita akan berputar ke kanan 8 kali. Kenapa 8 kali? Karena ada desa Nawalu. Jadi ada 8 arah mata angin. Oke, kita berputar ke kanan 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah itu kita juga menyembah Luluan Matorop. Nah, makanya kita disebut anak Niraja, Boru Niraja, karena kita sangat menghargai orang lain. Jadi kita hormati Luluan Matorop atau audiens. Nah, kita berputar 8 kali ke kiri. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah kita menyembah Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan. Namun ingat, sebelum kita berserah kepada Tuhan, kita berkaca dulu ya. Nah, kita berkaca dulu. Nah, kita lihat telapak tangan kita ini, itu bercermin. Nah, jangan kita mengoreksi orang lain, rupanya kita lebih buruk. Kita bilang si orang lain lebih hitam, rupanya kita lebih hitam. Itu contohnya ya. Jadi kita buka, bercermin. Nah, lalu berserah kepada Tuhan, lalu kita putar. Nah, kita pertunjukkan kepada audiens. Nah, bukan hanya lewat omongan saja, tetapi juga dari perbuatan. Nah, kita tarik. Dah. Jadi kalau dari sini juga ada artinya ya. Kalau dia sudah menikah, nah, dia setelah ditarik, dibuka, ditarik, dia agak ke belakang. Nah, ini agak ke belakang. Yang sudah menikah ya. Nah, karena sudah ada beban yang mau ditanggung, maka dia agak ke belakang. Tapi kalau dia masih gadis, nah dibuka, dirapikan, ditarik. Jangan dibuat ke belakang. Sejajar dada saja.
Nah, bagi yang orang menikah baru ditarik. Nah, oke. Baru digerakkan. Karena kita itu bukan hanya perbuatan kita bukan hanya dari omongan, tetapi dari perbuatan. Nah, oke. Oke, jadi setelah ini kita turun tangan kanan. Nah, ini artinya manangi-nangi. Nah, dengar-dengaran, rajin mendengar, bakul maka tahun. Tapi rajin berbuat. Itu artinya ya. Tapi kalau laki-laki nggak usah. Laki-laki nanti hanya begini saja. Jadi kalau perempuan, nah dibuat di sini rajin mendengar, bakul maka tahun, tapi rajin berbuat. Maka menerser. Iya, menerser. Nah, rajin mengerjakan. Iya. Jadi kalau perempuan itu menerser, laki-laki hanya seperti ini. Diangkat kakinya, jangan menerser yang laki-laki. Nah, diangkat kakinya. Nah, seperti ini ya. Baru bakul, ganti lagi tangannya. Bakul rajin menangi, bakul maka tahun, rajin mengerjakan. Lalu menerser. Iya. Lalu rajin mengerjakan. Oke. Kemudian setelah itu ada gerakan turun ke bawah, tangan yang di atas ini naik. Ini artinya dimana kalau perempuan orang Batak itu adalah perbahul-bahul nabulun. Nah, jadi perbahul-bahul nabulun itu rajin mengumpulkan makanan. Jadi dikumpulkan makanan. Nah, dikumpulkan. Kenapa ini dikumpulkan? Supaya kita kaya, bukan ya? Nah, karena kita akan mau bagikan ke semua orang. Jadi kita harus, kalau kita manortor itu pesannya kita akan menyenangkan semua orang. Jadi hanya gerakan perempuan seperti ini ya, mengumpulkan makanan. Iya, kumpulkan. Nah, setelah semua udah kenyang, semua udah senang, lalu kita embason. Nah, dina mengebas ope, mengebas. Nah, kalau laki-laki itu mengebas tangan di kepala ya, tangan di kepala ya, coba kepala. Kalau perempuan baru dibuka tangannya. Ayo, embason. Jadi hanya itu sebenarnya gerakan tortor Batak. Jadi semoga dari apa yang kami jelaskan, semoga untuk semuanya bermanfaat. Nah, sekarang kita akan ini untuk manortor.